Sa korban on iya. Udah tiduran aja gini. Udah telungkup artinya iya, ya? telungkup gini. Udah dibacok, udah di baseball, dianiaya, saya berdiri lagi teh. Nah, di sini mau dibacok lagi. Ini siapa katanya yang bikin BAP? Ini kamu kan katanya begitu. Iya, dah harus sama katanya. Kalau motor kan dia gak punya motor. Apabila ada pelanggaran SOP, silahkan dilaporkan. November 2024 atau Minggu sekitar pukul 2 dini hari, pengeroyokan terjadi di Jalan Mayor SL Tobing Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat, pemirsa, yang melibatkan 10 orang, di mana informasinya 4 orang diantaranya ini adalah anak di bawah umur. Korban diketahui atas nama Taufik, berusia 27 tahun, yang pada saat itu mengalami luka di bagian tangan dan juga punggungnya. Dan atas kasus ini pun, pelaku yang terdiri dari 4 orang ini sudah diamankan pihak kepolisian dan juga sudah divonis oleh pengadilan 1 tahun 8 bulan atas perbuatannya, pemirsa, pada bulan Januari lalu. Namun setelah itu muncul isu bahwa 4 orang ini bukanlah pelaku sesungguhnya, lantaran seluruhnya mengaku bahwa tidak berada di lokasi pada tanggal 17 November 2024. Bahkan 2 diantaranya tidak berada di Tasikmalaya. Dan isu ini pun menjadi sorotan publik, bahkan hingga dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPR Republik Indonesia. Lantas seperti apa kemudian faktanya? Saya akan mengarah ke rumah korban Taufik, pemirsa, dan kemudian akan mengarah ke TKP kejadian untuk mengetahui secara langsung seperti apa kemudian ini kronologi kejadian pada tanggal 17 November 2024. Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan Fakta. Halo Mas Taufik, Tiara TV One yang tadi hubungi. Iya. Sehat Mas Taufik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini kalau kita mengarah ke TKP, kurang lebih berapa jauh Mas Taufik? Kalau dari sini ke TKP 5 menit. 5 menit, oke. Jadi nggak begitu jauh ya pemirsa kalau dari rumah korban Taufik ini mengarah ke titik kejadian di mana informasinya Mas Taufik ini mengalami pengeroyokan, begitu ya Mas ya? 5 menit dari rumahnya. Di sini, betul ya, Mas Taufik? Ya di sini pas waktu kejadian. Pas kejadian. Oke, kita coba turun ya. Kita coba turun untuk mengetahui bagaimana kemudian ini kronologi dan juga detik-detik Mas Taufik mengalami penyerangan oleh kurang lebih berapa orang pada saat itu? Kalau ada 5 motor teh. 5 motor. Berboncengan. Oke, kurang lebih 10 orang yang kemudian melakukan pengeroyokan. Kita akan temukan faktanya. Ya, jadi boleh diceritakan Mas Taufik, awal mulanya dari titik mana pada saat Kalau dari awal mula titik pertama kejadian teh di seberang di situ. seberang ya, sebelah apotek ini. Ya. Kita nyebrang ya berarti ya. Oke. Ya. Awas, hati-hati. Di titik mana? Nah, waktu pertama kejadian kan saya ada buang air kecil teh di sini. Datanglah ke gerombolan geng motor di situ, arah situ, arah Hajet mau ke SL Tobing. Mungkin patokannya di sini, Mas Widi, Mas Taufik. Nih di arah situ teh ada gerombolan geng motor. Masuk ke sini ke depan. Nah, dari sini dia mengeber-ngeber motornya sambil berkata kasar. Nah, apa yang sempat terucap pada saat itu? Pas waktu diucap sama geng motor itu gitu. Kenapa tiba-tiba mereka mengatakan hal-hal itu ya ke Mas Taufik ya? Saya kurang hafal teh, kan saya gak kenal sama
pelaku. Oke, sama sekali dari Nggak, kurang lebih 10 orang yang tadi. Nggak pada kena soalnya Mas Taufik semuanya di sebutkan? masker teh. Semuanya pakai masker. Oke, pakai helm? Pakai helm semuanya komplit. Helm berpasangan juga pakai helm. Oke. Setelah itu mereka melintasi jalanan ini. Ya, ini Posisi Mas Taufik berdiri di mana? saya posisi di sini teh, Masih masih di di sini. Teman saya di depan di sini. Oke. Setelah itu, Adalah segerombolan geng motor jalur ke sini, di sini mengeber-geber dan sambil ngelemparin batu teh. lempar batu ke arah mana? Ya ke arah saya di sini. Di sini. Ya, Oke. ngelemparin batu. Nah, sama teman saya dibilang, "Woi," gitu doang. Putar arah di depan teh. Di depan itu putar balik. Pas waktu kejadian saya Oke, kita harus berhati-hati untuk kemudian ini menunjukkan titiknya agar tidak mengganggu pengendara Pas waktu lalu lintas di sebelah kanan. kejadian saya pas di baseball doang di sini teh. Di sini. Ya sama teman saya berdua jatuh di sini. Ya. Nah. Awal mula di titik ini Ya. itu dipukul dengan Stick menggunakan baseball. apa? Stick baseball. Ya, stick baseball. Kalau di sini teh sama teman saya di stick baseball sama berjatuhan. Di Sama- bagian mana, Mas Taufik? Ini belakang. Di belakang. Ya Oke. punggung, sama kayak dibacok di punggung. Oke. Setelah itu? Nah, setelah itu saya mau berdiri lagi sama teman saya. Saya dikejar teh. Waktu pas kejadian dibacok itu di sana, di depan. Di sini. Ya, Jadi Mas Taufik dan temannya tadi ya. ya di sini jatuh dulu Ini teh. lari? Lari ke sini, saya dapat lagi di sini di baseball lagi satu kali. Oke. Di sini di baseball satu kali saya jatuh lagi teh. Nah di situ langsung pas saya jatuh langsung dicerulit dibacok. Ada berapa orang yang pada saat itu membawa stick baseball? Kalau bawa stick baseball kelihatan saya satu teh. Jadi di sini sudah jatuh lagi. Sini jatuh teh, saya di baseball, dianiaya, dipukul. Di sini juga pas waktu saya dibacok. Saya udah jatuh di sini pas mau berdiri lagi. Posisinya mohon maaf, Mas Taufik, bisa dipraktekkan ya posisi Mas Taufik pada saat itu sudah Kalau seperti apa? ini ya teh, udah tiduran aja gini. Heeh. Udah Telungkup artinya iya, ya? telungkup gini. Mereka Di situ. dari arah kanan kiri atau bagaimana? Kan dari situ teh ngejar saya. Oke. Ngejar saya pakai motor. Saya jatuh lagi di sini. Di sini tak udah dibacok, udah di baseball, dianiaya, saya berdiri lagi teh. Nah, di sini mau dibacok lagi sama pelaku. Oke. Mau dibacok lagi arah dada tapi saya menangkis itu cerulit. Saya tangkis dan saya membuka maskernya. Membuka masker pelaku yang membacok saya. Ingat tidak seperti apa kemudian wajah masing-masing orang yang pada saat itu? Karena kan hanya satu ya yang kemudian dibuka maskernya. Kalau masalah semuanya saya gak tahu teh, soalnya semuanya pakai masker. Oke. Jadi saya gak tahu ciri-ciri yang mukanya yang lain. Kalau yang membacok saya tahu jelas teh. Baik, sedangkan kan untuk saat ini Mas Taufik ini kan ada 4 orang yang kemudian ditetapkan sebagai pelaku begitu ya. Sementara yang dibuka maskernya oleh Mas Taufik ini hanya satu. Bagaimana kemudian Mas Taufik yakin bahwa 3 lainnya ini betul-betul pelaku juga? Saya kan teh pas waktu kejadian saya gak pingsan, saya masih normal teh. Pandangan saya kan jelas. Pas buka masker saya jelas teh ciri-cirinya itu helmnya pogo. Ya. Ada rambut warna merah teh. Ada rambut pirang. Nah, rambut pirang yang ngebacok saya. Oke, saya punya bukan contoh, saya punya foto ya, foto dari masing-masing pelaku, Mas Taufik. Mungkin Anda bisa tunjukkan kepada saya, ini pelaku yang mana yang kemudian ini Anda buka maskernya? Nah, yang saya buka yang di ini teh, yang kecil, yang di belakang, yang rambutnya panjang. Yang Nah, ini? ya. Tapi ini rambutnya hitam? Kalau waktu pas saya kejadian teh masih merah. Oke. Merah pas waktu di polsek juga saya nengok merah rambutnya. Kalau dengan 2 orang yang sebelah kiri dan 1 orang sebelah kanannya ini, kenal? Saya gak tahu teh soalnya dia pakai masker semua. Pakai Bukan- masker semua. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Mas Taufik ini hanya yakin bahwa pelakunya ini satu yang dibuka Ya, maskernya. satu orang yang dibuka masker sama saya. Itu yang benar-benar saya ingat itu teh. Kalau 3-nya Anda masih ragu juga? Kalau yang Atau seperti 3-nya kan semuanya pakai masker, tapi kan segerombolan itu teh teman-teman dia Oke. pas waktu kejadian. Jadi sebenarnya bisa dikatakan juga untuk 3 orang lainnya ini masih pertanyaan begitu ya, apakah betul orang yang sama pada saat malam pengeroyokan atau tidak? Ya kalau masalah itu teh kalau yang 3 kan teman saya mengenali dan ada ciri-ciri video yang waktu pas ada warga. Ada warga yang mau meregap mereka,
ada kan ciri-cirinya helm, Iya. jaket, Iya. celana. Kalau masalah muka saya nggak tahu. Kalau yang 3 mah. Oke, jadi ada 4 orang. Kalau dari keterangan Mas Taufik tadi sama sekali tidak pernah mengenal. Enggak. Teh. Sekalipun mungkin teman-temannya Mas Taufik tidak pernah melihat Iya. mereka sama sekali. Nggak. Saya paham bahwa pada saat itu kejadiannya sudah cukup lama ya, bulan November. Tapi kalau melihat TKP saat ini, masih ada bekas-bekasnya nggak, Mas Taufik, yang mungkin Mas Taufik kenali? Karena informasinya bahkan sampai ada bekas darah ya. Ya nih, ini teh yang bekas darah pas waktu sebelum saya ke rumah sakit. Nih. Ini, Iya ini. mohon maaf yang ini. Iya. Saya kan Ini duduk bukan di kotoran ya, berarti ya? Iya. Anda yakin ini bekas darah ya? Iya teh. Soalnya saya kan duduk dulu di sini agak pusing. Oke, setelah itu sempat terjadi cekcok nggak antara warga dan juga para pelaku ini? Waktu pertama ada warga, dia masih cekcok teh sama warga juga. Mau melawan warga juga. Tapi udah kebanyakan warga, mereka melarikan diri. Oke. Masih ada bekas-bekas lukanya Ada. saat ini? Mas Taufik boleh ditunjukkan? Kalau ini yang pas waktu nangkis saya teh. Ini ya? Ini 15 jahit hampir putus kata dokter. Nah kalau ini dilihat aja. Boleh. Bekas apa ini Mas Taufik? Ini bekas bacokan. Ini bacokan? Ya. Oke, jadi bisa dilihat ya tadi ada 1 luka di jari. Sekalipun 1 luka itu cukup dalam begitu ya, kalau keterangan dari Mas Taufik tadi. Kemudian ini bekas dari pembacokan dengan menggunakan celurit. Hanya ini saja, Mas Taufik, atau ada lagi yang ingin diceritakan? Ini teh, ini kegores doang. Baik, ini rangkaiannya sudah cukup lama, tetapi sekarang timbul lagi begitu ya, karena ada isu salah tangkap 4 orang, yang tadinya 10 orang, kemudian saat ini ditetapkan pelaku. Respon dari Mas Taufik sendiri seperti apa? Kalau masalah respon dari saya teh, saya mau menanyakan yang 5 anggota lagi, 5 orang lagi itu kemana? Kalau masalah itu, kalau kan semuanya teh 10 orang, Oke. 10 orang hampir semua menganiaya saya. Semuanya itu? Semuanya artinya? saya udah dikepung, udah. Jadi Anda bisa dikatakan tidak terima karena dari 10 orang itu hanya 4 yang ditetapkan Iya. sebagai pelaku. Ya, kalau itu. Mas Taufik, terima kasih banyak atas keterangannya. Semoga hal ini tidak terjadi lagi, dan sekali lagi mungkin untuk mengungkap keadilan ya, karena saat ini kasusnya juga masih menuai pro dan kontra, melihat siapa sebenarnya pelakunya gitu, karena ada juga narasi salah tangkap yang kemudian ini beredar. Terima kasih sekali lagi Mas Taufik. Kamu takut-takut katanya, kenapa kamu? Nah, ini siapa katanya yang bikin BAP? Yang terhormat para ketuaan, ormas, pidana, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, seluruh keluarga besar Tarung Derajat. Kami dari Forum Komunikasi Pimpinan Ormas Tasikmalaya, intinya siap kita ngabring ke DPR RI. Siap! Karena ini ada politisasi, ada tuduhan yang sangat menyakitkan. Seolah-olah aparat penegak hukum, Polres, Kejaksaan, Pengadilan, seolah-olah ada konspirasi, tidak bekerja secara profesional. Sekarang tim Fakta akan menemui 2 orang tua terpidana, pemirsa, yang kemudian ini akan menceritakan apa yang sebenarnya meyakinkan mereka bahwa anak mereka ini tidak ada dan juga tidak terlibat dalam aksi pengeroyokan yang terjadi pada 17 November 2024. Kita akan temukan faktanya. Saya saat ini bersama dengan Bu Ida. Bu Ida ini adalah ibu dari anak atas nama R, begitu ya, salah satu dari 4 terduga pelaku yang kemudian ini salah tangkap begitu pada tanggal 17 November 2024. Bu Ida, terima kasih waktunya untuk kami. Sekali lagi kami prihatin ya dengan apa yang saat ini terjadi. Boleh saya minta Bu Ida untuk kemudian ini menceritakan ya, sebenarnya awal mula anak ibu R ini kemudian diamankan atas kasus kekerasan pada saat itu, pengeroyokan. Ini seperti apa ceritanya, Bu Ida? Sebenarnya anak saya pas kejadian itu tidak ada di sini karena anak saya ada di Jakarta bersama saya. Anak saya berangkat ke Jakarta dari tanggal 24 September 2004
pulang itu tanggal 28 November, penangkapan tanggal 30. Setelah itu memang dia sama kakaknya, jadi kakaknya cuma diberitahu tuh pas hari Minggu tanggal 1 jam 7 harus nanda tangan katanya. Jadi selama ini anak saya tidak ada yang mendampingi dari keluarga maupun dari pihak PH. Saya bisa bertemu sama anak saya tuh karena saya sakit. Saya baru bisa bertemu tanggal 3 Desember pas ada petugas Bapas waktu itu di kantor itu Kapolres ya. Pas saya datang ke situ ketemu anak saya, dia meluk nangis gitu kan. Terus saya dipanggil sama Bapas sama anak saya berdampingan. Saya lalu ditanya, "Ibu tahu kenapa anak ibu berada di sini?" "Tidak tahu," kata saya, "karena saya baru pulang, Bu." Ya udah katanya, "Silakan duduk." Saya bacakan dulu hasil BAP-nya, lalu dibacakan oleh beliau ya Ibu Martini. Dibacakan, setelah dibacakan saya bertanya karena saya pikir pas kejadiannya itu pas anak saya pulang ya. "Maaf Bu, saya mau bertanya tanggal berapa kejadiannya?" kata saya gitu. "Tanggal 17, 2 minggu ke belakang," katanya gitu. Terus ada polisi yang "Tanggal 17 Bu," katanya. "Maaf Bu, kalau tanggal 17," kata saya, "anak saya ada di Jakarta sama saya." Terus Bu Martini bertanya sama anak saya, "Rapa?" katanya. "Betul, betul Bu. Kenapa kamu," katanya, "memberikan BAP ini?" katanya. "Ini detail banget loh kamu mengakui," katanya, "bahwa kamu itu yang memegang baseball," katanya begitu, kata ibunya. Anak saya nangis, "Takut," katanya gitu. "Mama takut," katanya. "Adek," kata saya, gitu kan, saya suruh manggil dia adek gitu kan. "Adek, kenapa kamu mengakui gitu kan? Kamu kan di Jakarta sama Mama." "Iya Mama." "Terus kamu ngapain itu bikin BAP mengakui itu?" "Takut Mama," sambil nangis. Terus kata Bu Martini, "Kamu takut-takut," katanya. "Kenapa kamu?" "Nah, ini siapa," katanya, "yang bikin BAP?" "Ini kamu kan," katanya begitu. "Iya, dah harus sama," katanya, kata anak saya itu harus dengan polosnya. "Harus sama," cuman bilang harus sama sambil melirik teman-temannya. Katanya, "Kamu jangan melirik teman-teman kamu. Coba saya lihat," katanya, "saya yang lagi nanya kamu," katanya gitu. Terus saya tanya lagi, "Adek, kamu itu kenapa? Kamu diapain?" "Mama takut," katanya, tetap nangis. "Mama takut," katanya. "Coba kamu lihat di antara polisi di sini siapa," katanya, "diapain kamu," katanya gitu. Anak saya nunduk sambil nangis waktu itu. Terus kata saya, "Bu, kalau anak saya memang ada di Jakarta tanggal 17, saya berani sumpah atas nama Allah, agama saya agama Islam, sok datangin," kata saya, "Al-Quran. Anak saya mah ada di Jakarta sama saya," kata saya begitu. "Anak saya titipin di bengkel, baru masuk dari tanggal 14. Kerja. Okay. Kata saya, "Baru tanggal dari 14 ya? Belum dapat uang Ibu, makan sama apa-apa dari saya," kata saya begitu. "Ibu punya saksi lain?" katanya gitu. "Ada, tetangga saya." Waktu itu saya telepon Ibu Nani, suruh nelpon. Dan Bu Nani juga ditelepon nama polisi. "Ya," katanya, "memang anak Rapa ada di sini, bahkan makan juga itu waktu tanggal 17 di rumah saya," katanya gitu, kata Bu Nani. Sudah itu, bahwa masih ada lagi saksi Bu, ada Pak RT dari sini, saya bawa Pak RT. Pak RT pada saat di rumah Ibu ini? Iya. Atau pada saat di Jakarta? Bukan, di sini, di Tasik. Karena yang memegang kunci rumah saya itu Pak RT. Jadi rumah Ibu kosong? Kosong, kata saya begitu. Panggil Pak RT-nya, dipanggil Pak RT di. Jadi di tanggal 28 November tersebut pulang. Anak Ibu pulang ke Tasik ya? Iya. Bersama Ibu juga? Enggak, saya masih di Bekasi, kata saya juga. Saya kan sakit waktu itu. Makanya saya baru bisa nemuin anak saya itu tanggal 3 November. Makanya kalau ada yang mengatakan anak saya pas di BAP ada pendampingan orang tua, itu tidak ada. Pada tanggal 17 November, kemungkinan bahwa anak Ibu mungkin barangkali meninggalkan Jakarta untuk kembali ke Tasikmalaya, kemudian terlibat dalam aksi apa seperti yang dituduhkan, ini mungkin tidak? Tidak, karena kan saya pernah datang ke pihak bengkel ya, untuk meminta kesaksiannya bahwa tanggal 17 itu memang ada di sana anak saya. Kalau anak saya untuk pulang ke Tasik itu tidak memungkinkan, soalnya dari mana uangnya? Makan aja kan dari saya. Dia itu belum menerima gaji, cuman baru berapa hari kan dikerja di bengkel tuh, dari tanggal 14, 15, 16, 17, berarti kan baru 4 hari itu. Barangkali ada bukti ya yang kemudian Ibu Ida tunjukkan kepada kami. Ini foto saya tanggal 17 di Warkop, karena kan anak saya pulang dulu waktu itu. Saya izin pinjam sebentar ya Bu ya. Iya, saya silakan. tunjukkan ke kamera. Ini foto Bu Ida ya dengan R.
Iya. Anaknya di tanggal 17 Tanggal ya, Bu, ya? 17. Bisa ditunjukkan tanggalnya mungkin Ada, di sini? ada. Sebentar. Tanggal 17 itu hari Sabtu ya? Oh, Hari Minggunya. Hari Minggu. Nah ini kan tuh Oke. tanggal 17 tuh. Baik, Ya. jadi ini terlihat jelas di sini bahwa dokumen foto ini tersimpan di galeri handphone Bu Ida, begitu ya. Di sini tertulis tanggal 17 November kemarin, dan ini foto yang terlihat begitu ya. Jadi Saya keterangan begitu. Ibu ini bahwa R ini tidak ada di lokasi, artinya Iya. tidak ada di Tasik begitu ya pada saat hari kejadian. Ini bukti penguatnya hanya foto itu tadi Iya. dan juga saksi Ada fakta. saksi fakta, terus video yang dari bengkel, pihak bengkel Video apa itu? memberi kesaksian bahwa memang Rafa ada di dia Oke. dari jam 8 sampai jam 7 gitu. Pemilik Ada. bengkelnya Pemiliknya. artinya mengakui bahwa di tanggal iya. itu ada Bahkan anak Ibu ya? ya beliau juga katanya, Bu, kalau ada yang Bu datang ke saya siap katanya, Bu. Tadi Bu Ida sempat menceritakan kepada kami bahwa di tanggal 28 November ini Rafa sudah kembali ke Tasikmalaya. Tasik. Betul ya Bu ya? Iya. Nah, itu seperti apa ceritanya sampai pada akhirnya Rafa diamankan oleh pihak kepolisian di tanggal 30? Tanggal 29 anak saya itu lagi COD. Jadi dia pergi sendiri ke tempat yang jualan seblak itu karena yang mau belinya tukang seblak katanya. Pas lagi itu datang mobil, bawa lah. Tapi pas ke rumah menjemput P kan, kakaknya bertanya, ada apa ini? Gitu kan. Ada apa Pak? Katanya. Oh, saya pinjam dulu katanya. Saya soalnya R mau ditanyain keterangannya, kesaksiannya. Itu Cuman didampingi Bu? Tidak, langsung dibawa. Nggak ada pendampingan Nggak sama ada. sekali ya? Kata saya juga nggak ada pendampingan. Pas itu dikasih tahu, itu kan tanggal 30. Tanggal 1 jam 7 baru nelpon kakaknya, disuruh datang ke Kapolres. Datang ke Kapolres, disuruh nanda tangan. Terus kakaknya Tanda tangan apa? tidak tahu ya, kakaknya katanya suruh nanda bukan tangan. Ibu yang tanda Bukan, tangan, ya? kan karena saya masih di Jakarta. Oke. Kata kakaknya, ini kenapa katanya gitu. Adik saya baru pulang dari Jakarta sama saya katanya. Gitu. Katanya ini kan ada pembacokan katanya. Siapa yang ngebacok? Malahan kakaknya Kami juga dengar bahwa memang sudah ada putusan Iya. yang kemudian ini menghasilkan keempat orang ini dibebaskan untuk sementara waktu sebelum pada akhirnya ada vonis selanjutnya. Ini seperti Iya. apa, Bu Ida? Yang Anda tahu? waktu itu kan memang sudah ditolak ya, itu emang apa namanya dari pihak jaksa itu ya udah tidak sah, udah di hakim udah menjatuhkan ini apa namanya dibebaskan, gitu kan, anak-anak dibebaskan, tapi itu tidak berselang lama. Ketika kami mau kan anak-anak dikembalikan lagi ke Kapolsek gitu ya, kata Pak Jaksa katanya tunggu saya mau bikin surat pencabutan itu ya, katanya. Kami menunggu di Kapolsek sampai sore, tiba-tiba grup Tarung Derajat itu pada datang ke situ ke Kapolsek. Kami mundur semua ibu-ibu karena kami nggak mau ya berselisih dengan mereka gitu. Kami mundur, kami diem di warung waktu itu. Lalu pihak kami menelepon pihak jaksa, Pak gimana? Ini malahan katanya ada Tarung Derajat ke sini, ada apa lagi? Kata pihak kami, ada apa lagi? Katanya, ya udah mundur dulu lah Pak, katanya, jangan di situ. Ya kami mundur semua. Tiba-tiba jam maghrib, telepon ada penahanan baru. Dan jam 7 kami berkumpul di rumahnya Bu Yulida ya. Anak-anak itu seolah-olah diantarkan dulu ke kami, cuma 10 menit berpelukan dengan kami, lalu dibawa lagi. Coba, gimana saya nggak pada nangis? Ya Allah, ini apa gitu kan? Anak-anak kan tadi udah dinyatakan bebas, tapi kenapa sekarang dibawa lagi, ditahan lagi dengan itu yang sama gitu kan? Saya berani disumpah, kata saya, anak saya ada di Jakarta. Jadi sekarang harapan Ibu Ida atas ini semua seperti apa? Karena kita ketahui proses pun masih terus berlanjut ya. Langkah hukum apa yang mau dilakukan oleh pihak keluarga dan setelah ini? Kami dengan pihak kami akan melakukan banding dan kami hanya bisa berharap semoga keadilan itu masih ada untuk kami karena memang anak kami tidak berdosa dan bukan pelakunya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bu Ida. Kita temukan fakta selanjutnya. Apabila ada pelanggaran SOP, silahkan dilaporkan.
sampai di rumah Ketua RT, Pak Denis. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Maaf ganggu waktunya ini Pak. Akhirnya ketemu rumah Pak Denis ya. Kemarin saya hubungi Pak Denis, Pak RT, untuk mengkonfirmasi sih Pak sebenarnya mengenai salah satu anak ya, inisial R, yang saat ini terlibat hukum begitu, karena ada dugaan terlibat dalam pengeroyokan. Nah, saya dapat info Pak RT dari orang tua korban, Bu Ida gitu ya. Kalau di tanggal 17 November ini pelaku ini informasinya pergi dengan ibunya ke Jakarta. Emang lagi gak ada kalau tanggal 17 mah. Lagi gak ada di sini anaknya. Pulangnya itu tanggal 27 malam sampai ke sini tanggal 28 pagi. 28 November. Iya. Oke. Jadi itu informasi kan nitipin kunci ya ke Pak RT ya? Iya. Itu nitipin kuncinya di bulan apa? Terus pagi Di atau siang? bulan September. Tanggalnya lupa ya? Ya, tanggalnya lupa. Oke. Ya. Mbak cerita nggak waktu itu kepentingannya apa? Ya enggak mungkin? disuruh kakaknya, suruh berangkat ke Jakarta. Gitu, sama ibunya suruh. Terus saya pegang kuncinya. Udah. Ya, saya titipin ke travel itu anaknya. Jadi kalau Pak RT yang pesenin travel, Pak RT lihat ya R ini pergi naik travel itu. Soalnya dari sore dititipin di rumahnya itu supir. Dari sore tuh. Pasti ya bahwa R ini nggak ada di rumah. Emang ya. Nggak sempat pulang Pak. Ya, saya emang kalau mungkin kalau pulang nggak tahu ya. Tapi kan ini rumahnya kan dikunci. Kalau setahu saya mah emang nggak ada di sini. Gitu. Memang nggak ada di sini sampai akhirnya pulang di tanggal 28 itu. Dan rumahnya kosong ya Pak ya? Nggak ada siapapun. Kosong. Kalau Pak RT lihat R ini sekarang terlibat permasalahan hukum, responnya seperti apa? Percaya nggak kalau dia melakukan itu? Ya enggak, orang di Jakarta sih. Tapi saya juga nggak bisa itu kan ya. Kalau itu mah soal itu mah. Cuma setahu saya dia mah emang nggak ada di sini. Tapi kalau dilihat dari mungkin karakter anaknya yang katanya kalau dalam kasus ini ya Pak ya, katanya melakukan kekerasan, bahkan terlibat geng motor. R ini termasuk yang seperti itu nggak sih di kampung ini? Dia mah sebenarnya pendiam ya anaknya ya. Pendiam, cuma kalau sama temennya emang, tapi kan kalau motor kan dia gak punya motor. Gitu. Terima kasih banyak Pak RT, sehat selalu. Sama-sama. Kita temukan fakta selanjutnya. AKBP Muhammad Farouk Rozi, Kapolres Tasikmalaya Kota sudah bersama saya saat ini. Terima kasih banyak Pak Kapolres waktunya untuk fakta. Sama-sama Mbak. Baik, langsung saja Pak Kapolres berkaitan dengan isu salah tangkap ya atas keempat pelaku begitu, ini di bawah umur pelakunya, dan juga satu korban berusia 27 tahun atas nama Taufik. Informasi yang beredar ini saya juga sempat menyaksikan pada saat itu Pak Kapolres di DPR sudah menjelaskan penangkapan dilakukan pada tanggal kurang lebih 30. Iya. Kasusnya sendiri tanggal 17 Pak Kapolres. Apa yang betul. membuat begitu lama? Mulai dari kasus ini hingga pada saat penangkapan. Memang kejadiannya itu berawal mula pada tanggal 17 November sekitar pukul 1.30 dini hari pada waktu itu. Lamanya itu karena memang kita melaksanakan penyelidikan. Dan kebetulan pada waktu kejadian itu yang melakukan pelaporan kepada Polres itu adalah istri dari korban Muhammad Taufik. Jadi Muhammad Taufiknya sendiri itu dirujuk ke salah satu rumah sakit dan sempat dirawat di sana selama kurang lebih 1 minggu. Di tanggal 30 pada saat keempat anak dan juga satu orang dewasa tersebut ini dibawa oleh pihak kepolisian, statusnya apa Pak Kapolres? Pada waktu itu mereka kita minta keterangan sebagai saksi. Sebagai saksi? Baru sebagai saksi. Karena kan kita fokusnya bukan mengamankan tersangka, tetapi ketika melaksanakan razia kita lihat ada beberapa botol minuman keras jenis ciu dan juga kita amankan karena ada yang kita identifikasi sebagai anggota geng motor. Disitulah kita laksanakan interogasi. Jadi kita belum tahu bahwa pada waktu itu mereka itu adalah tersangka kasus di tanggal 17. Oke, jadi hanya karena adanya minuman keras itu? Iya, kita amankan, kemudian kita interogasi, di mana setelah mereka diinterogasi, salah satu dari mereka mengakui bahwa pernah melakukan pembacokan dan pengeroyokan
yang di tanggal 17. Setelah itu kita tunjukkan foto mereka ke korban Muhammad Taufik, dan korban pada waktu itu menunjuk salah satu ABH dengan inisial DW itu sebagai salah satu pelaku yang melakukan pembacokan kepada korban Muhammad Taufik. Informasi yang juga beredar, izin saya konfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa tidak ada pendampingan sama sekali Pak Kapolres pemeriksaan tersebut, baik itu orang tua maupun juga kuasa hukum. Berdasarkan berita acara pemeriksaan, jadi kuasa hukum dan juga orang tua dari 4 ABH itu melakukan penandatanganan di BAP. Dan dari informasi yang kami dapat dari pengacara yang awal menangani itu membenarkan bahwa tanggal 1 sebelum diperiksa sebagai tersangka, pengacara itu datang dan memberikan arahan kepada 4 ABH. Jadi bukan pengacara yang sekarang ya? Bukan. Dan itu sudah terkonfirmasi di press release yang mereka sampaikan. Mungkin ini kasus selesai di bulan Januari karena sudah vonis begitu ya, tetapi jadi memanjang begitu kesannya karena ada isu salah tangkap. Dari pihak kepolisian menanggapi ini seperti apa? Karena memang ada yang kemudian disoroti alat buktinya tidak lengkap, penangkapan polisi terkesan seenaknya saja begitu ya. Kalau saya bisa mewakili publik begitu Pak Kapolres. Perlu kami sampaikan kepada Mbak bahwa terkait dengan perkara ini, untuk yang 4 ABH itu sudah mendapatkan vonis dari pengadilan, di mana 4 ABH divonis 1 tahun 8 bulan dari tuntutan jaksa 2 tahun. Dan saya dapat informasi juga bahwa untuk para pihak itu melakukan banding ke pengadilan tinggi di Bandung, Jawa Barat. Kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa, dan kita hormati proses hukum yang terjadi, dan kita hargai mekanisme proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Masih sedikit berbicara mengenai isu salah tangkap tadi, Pak Kapolres. Saya sempat menemui orang tua dari para ABH begitu ya, dan mereka saya lihat betul memiliki bukti bahkan saksi fakta yang menyebutkan bahwa pada saat kejadian di tanggal 17 tersebut mereka tidak ada di lokasi, Pak Kapolres. Ini kan juga menjurus bahwa apa betul yang kemudian saat itu diamankan oleh pihak kepolisian ini adalah pelaku yang sebenarnya. Saya dapat informasi bahwa pada saat di pengadilan itu juga dilakukan proses verbalisan ya terkait dugaan itu tersebut, dan ya kita sama-sama ketahui bahwa majelis hakim memutuskan bahwa keempat ABH itu bersalah dalam kaitannya kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi. Jadi apa yang Mbak sampaikan ini, saya dapat informasi bahwa itu juga sudah disampaikan pada saat proses verbalisan di pengadilan. Kami yakinkan bahwa kami dalam kasus ini akan transparan dan akan mengikuti. Artinya selama itu vonis belum ada putusan ingkrah dari pengadilan, kita akan sama-sama mengikuti. Dan saya yakinkan kepada Mbak, apabila ada dugaan-dugaan pelanggaran SOP, dugaan-dugaan tindakan yang tidak profesional yang dituduhkan oleh beberapa pihak kepada anggota Reserse Polres Tasikmalaya Kota, silahkan dilaporkan kepada Bitpropam Polda Jabar, dan kita akan terbuka dan kita akan kooperatif. Baik, terima kasih. Iya. Kita menyadari itu kelalaian kami mempunyai kelalaian salah ya. Biar saya melakukan kelalaian, tapi bagi jaksa yang lain harus lebih hati-hati. Saya saat ini sudah bersama dengan Jaksa Penuntut Umum, Pak Ahmad Siddiq, yang juga didampingi oleh tim dari Kejaksaan. Pak Siddiq, terima kasih waktunya untuk kami. Terima kasih sama-sama. Baik, saat ini nampaknya saat ini pihak dari Kejaksaan tengah disorot ya Pak ya. Muncul bahwa adanya narasi salah tangkap begitu Pak Siddiq karena adanya kasus pengeroyokan ya terhadap satu korban yang kemudian ini melibatkan 4 orang anak. Informasinya dan juga tanggapan Anda seperti apa, Pak Siddiq?
Kalau kaitan salah tangkap itu sebetulnya domainnya itu di wilayah penyidik. Kami jaksa ini kan menerima berkas perkara dari penyidik. Tentunya kan tidak perlu kita ngecek ke lapangan. Kita melihat di berkas perkara itu keterangan anak, keterangan saksi anak, juga keterangan saksi korban. Korbannya masih hidup nih, nggak mati loh. Korbannya masih hidup. Itu ada rangkaian persesuaian gitu. Saksi anak juga menerangkan pengakuannya memang telah melakukan perbuatan itu. Anak juga sama melakukan perbuatan itu. Dan saksi korban pun juga menerangkan dia juga memang melihat wajah daripada si pelaku itu. Ada vonis yang kemudian berubah dalam kurun waktu 1 hari karena adanya kesalahan dari pihak kejaksaan, dakwaan yang berubah. Oh, dakwaan. Dakwaan yang kemudian berubah dari yang tadinya mereka sempat keluar, terbebaskan begitu ya, dilakukan penangkapan lagi. Itu waktunya tidak lama Pak, hanya dalam kurun waktu 10 menit informasinya. Kenapa bisa terjadi? Kalau 10 menit sih tidak ya. Ketika putusan sela dijatuhkan oleh hakim, karena eksepsi dari penasihat hukum itu diterima oleh hakim, karena ketika kami langsung merenvoy dakwaan waktu itu berkaitan dengan tempus dan lokus atau tempat dan waktu kejadian. Jadi saya langsung renvoy di situ. Artinya perbaiki langsung di persidangan pada saat dibacakan surat dakwaan. Kemudian hakim meminta tanggapan dari penasihat hukum apakah renvoy ini bisa diterima atau tidak. Karena penasihat hukum tidak mau menerima renvoy dari kami kan, akhirnya diputuskan oleh hakim dengan putusan diterima eksepsinya, sehingga anak itu harus dikeluarkan juga dari tahanan rutannya kan begitu di Polsek Tawang. Ya kita harus melaksanakan putusan dari pengadilan. Dan karena ini sifatnya bukan masuk ke pokok perkara, dalam ketentuan itu perkara yang belum masuk ke pokok perkara bisa dilimpahkan kembali ke pengadilan. Bahkan dalam sidang putusan sela itu hakim juga menawarkan kepada jaksa, Pak Jaksa, apakah mau mengajukan keberatan ke pengadilan tinggi atau mau melimpahkan kembali berkas perkara? Ya sudahlah, kalau masalah tempat dan waktu kan bisa langsung direnvoy. Kita pulang ke sini dulu langsung. Jadi yang salah ini poin apa? Tempat dan waktu saja. Tempat dan waktu saja. Harusnya itu ada di kasus apa, Pak Sidik? Ya kebetulan dalam waktu yang bersamaan saya melimpahkan perkara yang dewasa, yang perkara yang sama lah jenisnya kan gitu ya. Pengeroyokan juga. Kita menyadari itu kelalaian kami mempunyai pelalian salah ya, kesalahan kami menyadari. Tapi bagi saya sebagai jaksa yang sudah beruban bisa menjadi hikmah bagi semua aja lah. Biar saya melakukan kelalaian, tapi bagi jaksa yang lain harus lebih hati-hati. Baik, Pak Sidik, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya. Semoga bisa terbuka lebar ya sebenarnya, karena memang terakhir saya dengar mereka mengajukan banding. Ya, banding, tinggal nunggu putusan banding saja. Putusan banding, begitu ya. Semoga ini bisa terbuka seadil-adilnya. Terima kasih banyak sekali. Sama juga kita perlu seadil-adilnya juga lah. Baik, baik. Kita temukan fakta selanjutnya. Saya saat ini sudah bersama dengan Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Pak Ato Rinanto. Terima kasih waktunya untuk kami. Terima kasih Mbak sudah berkenan. Sehat ya, Pak Ato ya? Alhamdulillah, sehat. Berbicara mengenai kasus 4 orang anak di bawah umur ya Pak Ato ya? Karena kebetulan mereka umurnya ini berkisaran di 16-17 tahun, begitu ya. Dan saat ini terlibat dalam kasus pengeroyokan. Narasi yang kemudian muncul ini adalah salah tangkap. Pendampingan dari pihak KPAID seperti apa? Kami menduga bahwa di dalam proses peradilan anak ini tidak senafas dengan sistem pidana peradilan anak. Dari keterlibatan orang tua yang sangat minimal, dan itu kami dapatkan dari fakta yang memang kami gali dari orang tua maupun dari ABH. Artinya betul ya itu bahwa ada proses interogasi atau permintaan keterangan yang tidak didampingi oleh orang tua? Dari investigasi yang kami lakukan, kami menemukan itu. Ketika kemudian anak ini ditempatkan di Polsek Tawang, dalam pandangan kami ini tidak senafas dengan undang-undang sistem pidana peradilan anak. Apakah anak boleh ditahan? Tentu boleh, tetapi hak-haknya tidak boleh diabaikan, harus tetap terpenuhi. Terus kemudian apa lagi? Hak apa yang tidak terpenuhi di sini, Pak Ato? Saya membaca hak pendidikan tidak dipenuhi. Seharusnya di tahanan anak? Seharusnya tetap terpenuhi dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua bahwa diatur di dalam undang-undang sistem pidana peradilan anak, anak itu harus dititipkan di LPKA. Gitu.
Dan kalau di Priangan Timur itu adanya di Pangandaran. Kenapa tidak dilakukan di situ? Makasih banyak perspektifnya, Pak Ato. Vonis bersalah dan hukuman 1 tahun 8 bulan kepada 4 orang anak. Tasikmalaya masih terus menjadi pro dan kontra. Orang tua para terpidana yakin bahwa anak-anaknya adalah korban salah tangkap dan tidak pernah terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Di sisi lain, pemirsa, kejaksaan menyampaikan permohonan maafnya karena kesalahan penulisan yang menyebabkan para terdakwa yang sempat bebas kembali dilakukan penangkapan. Sementara kepolisian menyebut pihaknya terbuka menerima bukti jika benar adanya dugaan adanya salah tangkap, penganiayaan, dan ketidaktepatan dalam proses penyelidikan atas kasus ini. Saat ini, kuasa hukum terdakwa telah mengajukan banding dan akan terus mengupayakan keadilan bagi 4 orang anak yang diduga menjadi korban salah tangkap. Saksikan Terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.